Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jurnal Edukasi ya. Kali ini kita akan mengulas tentang soal pretest khusus untuk guru pendidikan agama Islam. Soal ini mudah-mudahan nanti bisa memberikan tambahan referensi bagi para guru agama Islam yang akan mengikuti pretest PPG nantinya ya. Bagi yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe, like, share, dan komen, serta bunyikan tanda loncengnya agar channel ini terus berkembang untuk menjadikan channel yang baik dan lebih baik. Baik, kita mulai dengan nomor 1. Ragam jiwa itu selanjutnya oleh para filosof muslim seperti Al-Ghazali mengikuti Al-Farabi dan Ibnu Sina dibedakan menjadi 3, yaitu jiwa vegetatif atau al-nafs al-tabi'i, jiwa sensitif atau al-nafs al-hayawaniyah, dan jiwa rasional yang dalam bahasa Arabnya disebut al-nafs al-hakikiyah, B. al-nafs al-natiqah, C. al-nafs al-jasadiyah, D. al-nafs al-ruhaniyah, E. al-nafs al-badaniyah. Yang ditanyakan di sini adalah jiwa rasional yang dalam bahasa Arabnya itu disebut apa? Ya, jiwa rasional itu atau al-nafs an-natiqah ya, yang memiliki daya pikir yang disebut jiwa atau daya raja mulukiyah, yang merupakan fungsi jiwa tertinggi yang memiliki kekuatan berpikir dan melihat fakta dengan alat otak. Jadi nomor 1 jawabannya jiwa rasional dalam bahasa Arab itu disebut B. al-nafs al-natiqah. Nomor 2. Tantangan yang bersifat ideologis filosofis yang harus diselesaikan oleh pendidikan agama Islam adalah A. Tidak ditemukannya nama Tuhan kecuali sekedar nama dan wacana sains dan teknologi. B. Wacana islamisasi sains. C. Integrasi kembali nilai-nilai religiusitas Islam dalam wacana sains dan teknologi. D. Taklid terhadap dinamika sains dan teknologi barat yang mengakibatkan kegersangan religiusitas. E. Globalisasi dan westernisasi yang harus disaring. Nah, jadi di sini adalah tantangan yang bersifat ideologis filosofis yang harus diselesaikan oleh pendidikan agama Islam. Itu adalah yang D ya, taklid terhadap dinamika sains dan teknologi barat yang mengakibatkan kegersangan religiusitas. Jadi nomor 2 jawabannya D. Nomor 3. Sumber pengetahuan dan epistemologi modern dibedakan atas 4 hal, yaitu A. Empiris, rasionalitas, intuisi, dan otoritas. Sumber ilmu Al-Quran dapat dikategorikan kepada A. Rasionalisme dan wahyu, B. Intuisi dan otoritas, C. Rasionalisme dan empirisme, D. Empirisme dan intuisi, E. Otoritas. Di sini adalah sumber ilmu Al-Quran itu dapat dikategorikan kepada apa ya? Ya, jadi jawabannya ini adalah A. Rasionalisme dan wahyu ya. Karena sumber epistemologi Islam menurut Al-Quran itu berdasarkan wahyu akal dan data empirik ya, maka jawabannya nomor 3 adalah A. Rasionalisme dan wahyu itu sumber ilmu Al-Quran. Nomor 4. Untuk mengetahui bahwa ilmu sudah ajek, maka harus memiliki 3 landasan sebagai berikut. A. Ontologi, aksiologi, rasionalitas. B. Epistemologi, ontologi, aksiologi. C. Empirisme, ontologi, epistemologi. D. Intuisi, ontologi, aksiologi. E. Rasionalisme, otoritas,
epistemologi. Nah, di sini ilmu yang sudah ajek itu harus memiliki 3 landasan. Nah, landasannya apa? Landasannya adalah epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Nah, maka jawabannya nomor 4 adalah B. Nomor 5, bagi Al-Ghazali, alam empiris dibagi menjadi 2, yaitu alam semesta dan alam metafisika. Pola pikir keilmuan yang didasarkan kepada pembagian empiris ini ditunjukkan Al-Ghazali dalam mengembangkan disiplin ilmu A. Al-Quran, B. Hadis, C. Akidah, D. Akhlak, E. Sejarah. Nah, ini bagi Al-Ghazali ini dalam mengembangkan disiplin ilmu itu pola pikir keilmuan yang didasarkan kepada pembagian empiris. Nah, ini dalam mengembangkan disiplin ilmu akhlak. Ya, maka nomor 5 adalah jawabannya D. Akhlak. Nomor 6, penyempurna pertama bagi jasmani yang menyempurnakan potensi dan memiliki perangkat untuk menyerap segala objek parsial dan menggerakkan badan dengan kehendak irodah al-nafs al-hakikiyah. Nah, pernyataan di atas merupakan penjelasan tentang A. Al-nafas atau biyah, B. Al-nafas al-natiqoh, C. Al-nafas al-hayawaniyah, D. Al-nafas al-badaniyah, E. Al-quwah al-mukharriqoh. Nah, ini yang ditanyakan adalah penyempurna pertama bagi jasmani yang merupakan potensi dan memiliki perangkat untuk yang menyerap segala objek parsial dan menggerakkan badan dengan kehendak al-nafs al-hakikiyah. Nah, ini termasuk definisi atau penjelasan tentang al-nafs al-hayawaniyah. Jadi nomor 6 jawabannya adalah C. Nomor 7, selain jiwa hakikat manusia masih terdapat 3 jiwa lagi sebagaimana pendapat Al-Ghazali dan Ibnu Sina. 3 jiwa tersebut yaitu al-nafas al-nabatiyah, al-nafas al-hayawaniyah, dan al-nafas al-natiqoh atau sering disebut dengan A. Al-nafas al-insaniyah, B. Al-nafas al-natiqoh, C. Al-nafas al-hayawaniyah, D. Al-nafas al-badaniyah, E. Al-quwah al-mukharriqoh. Nah, ini pengertian yaitu jiwa hakikat manusia itu terdapat 3 jiwa lagi sebagaimana pendapat Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Nah, 3 jiwa tersebut yaitu al-nafas nabatiyah, al-nafas al-hayawaniyah, dan al-nafas natiqoh. Nah, itu disebut ya, jawabannya adalah al-nafs al-insaniyah. Ya, jadi nomor 7 jawabannya A. Nomor 8, Al-Ghazali membenarkan adanya wacana dualisme disiplin ilmu pengetahuan, yaitu ilmu agama, ilmu umum. Akan tetapi sebenarnya bukan karena pilihan filosofis terhadap strukturalisasi dualisme tersebut. Alasan menjadi dualisme tersebut adalah A. Kebutuhan filosofis, B. Kebutuhan ideologis, C. Kebutuhan praktis, D. Kebutuhan realistis, E. Kebutuhan pedagogi. Nah, ini Al-Ghazali membenarkan adanya wacana dualisme disiplin ilmu, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Ini menjadi alasan dualisme tersebut adalah alasannya apa? Karena kebutuhan praktis. 8 jawabannya C. Nomor 9, seumpama terjadi rencana pembangunan gedung hiburan di desa Anda yang bertujuan menambah income desa, akan tetapi wujudnya bangunan tersebut diduga kuat akan bisa menimbulkan kemaksiatan. Bagaimana masalah tersebut menurut hukum Islam saddus dzari'ah? A. Boleh karena bisa menambah anggaran desa, B. Boleh karena pembangunan tersebut menambah kesejahteraan masyarakat, C. Wajib karena akan mengurangi pengangguran, D. Tidak boleh karena akan menguntungkan orang tertentu, E. Tidak boleh karena membawa kemudorotan warga desa. Nah, jadi kira-kira apa nomor 9? Ini
bangunan yang diduga ini akan menimbulkan kemaksiatan. Nah, kalau bisa menimbulkan kemaksiatan berarti tidak boleh karena membawa kemudaratan warga desa. Jawaban nomor 9E. Nomor 10. Ketetapan yang tercantum dalam rencana strategis Kementerian Agama memperlihatkan arah yang jelas bahwa kurikulum baru yang dikembangkan perlu mempedulikan aspek-aspek potensi manusia. Potensi yang dimaksud adalah A. Domain sikap untuk pengembangan soft skills yang seimbang dengan hard skill seiring dengan ruh pendidikan agama Islam. B. Domain kognitif, afektif, dan psikomotorik seiring dengan jalan ketiganya. C. Domain soft skills yang meliputi kognitif dan afektif. D. Domain ruh pendidikan agama Islam dan segala aspeknya. E. Domain sikap jasmani dan rohani. Ini potensi tentang ketetapan yang tercantum dalam rencana strategis Kementerian Agama dalam memperlihatkan arah yang jelas bahwa kurikulum baru itu dikembangkan dan perlu memperdulikan aspek-aspek potensi manusia. Ini berarti jawabannya adalah domain sikap untuk mengembangkan soft skill yang seimbang. Nah, ada kata seimbang, yang seimbang dengan hard skill seiring dengan ruh pendidikan agama Islam. Nomor 10 jawabannya adalah A. Nomor 11. Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual terhadap berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Pernyataan ini merupakan kualifikasi kemampuan dari dimensi A. Sikap, B. Pengetahuan, C. Keterampilan, D. Sikap dan pengetahuan, E. Sikap dan keterampilan. Nah, di sini ada memiliki pengetahuan faktual dan konseptual. Nah, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan. Selanjutnya ini berarti merupakan kualifikasi kemampuan dari dimensi pengetahuan. 11 jawabannya B. Pengetahuan. 12. Di antara definisi fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajiban. Definisi yang demikian ini adalah pendapat A. Abu Hanifah, B. Imam Syafi'i, C. Imam Ahmad, D. Imam Hambali, E. Imam Malik. Nah, definisi fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajiban. Nah, fikih ini diartikan sebagai pengetahuan manusia tentang hak dan kewajiban. Nah, ini merupakan pendapat siapa? Ya, pendapat Abu Hanifah. Ya, berarti 12 jawabannya adalah A. Abu Hanifah. Baik sobat jurnal edukasi ya, saya kira demikian uraian singkat 12 soal terkait persiapan prioritas PPG khusus untuk guru pendidikan agama Islam yang nanti akan diselenggarakan. Mudah-mudahan bisa menambah referensi untuk kita semuanya dan semoga berhasil dalam menempuh prioritas PPG. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.